Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga semua untuk belajar dari rumah. Hari ini bersama saya, Ibu Maya Harsasi, kita akan belajar tentang perkalian matriks. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga yang berada di jenjang SMK kelas 11. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di dalam kolom komentar ya. Sudah semangat bukan? Mari kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga pasti sudah mengetahui apa itu matriks. Matriks merupakan susunan bilangan yang disusun dalam bentuk jajaran berbentuk baris dan kolom. Di dalam matriks kita mengenal ada istilah elemen matriks dan juga ordo matriks. Elemen matriks merupakan bilangan-bilangan yang berada di dalam matriks, sementara ordo matriks adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom dalam sebuah matriks. Jadi, kalau kita memiliki matriks A seperti ini, bisa dilihat bahwa matriks ini memiliki sebanyak M baris, kemudian ada N kolom. Maaf, ini adalah N. Ya, maka ordo dari matriks ini adalah M kali N. Awas, jangan dibalik ya. Banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Nah, contohnya adalah matriks min 3, 1, 0, 4. Bisa dilihat di sini ada berapa baris? Oh, terdiri atas 2 baris. Kemudian juga terdiri atas 2 kolom. Sehingga ordo matriks ini adalah 2 kali 2. Kita lanjutkan untuk matriks selanjutnya. Kita lihat terdiri dari berapa bariskah? Oh, ini adalah terdiri dari 3 baris, kemudian dari 2 kolom, sehingga ordonya 3 kali 2. Jadi sekali lagi anak-anak sahabat Erlangga jangan terbalik ya. Banyaknya baris terlebih dahulu dikali banyaknya kolom. Nah, kemudian untuk contoh terakhir, terdiri dari berapa bariskah matriks ini? Ini terdiri dari 2 baris. Kemudian terdiri atas 1 kolom, sehingga ordo matriksnya adalah 2 kali 1. Baik, kita lanjutkan. Di dalam matriks kita mengenal ada beberapa operasi yang bisa dikenalkan dalam matriks. Anak-anak sahabat Erlangga sudah mengenal sebelumnya bahwa matriks bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, dan juga bisa dikalikan. Perkalian matriks pada hakikatnya terdiri dari 2 hal, yakni perkalian matriks dengan skalar, yang disebut juga sebagai penjumlahan berulang dari matriks yang sama. Kemudian ada juga perkalian matriks dengan matriks. Khusus untuk perkalian matriks dengan matriks, itu tidak sembarang matriks bisa dijumlahkan. Matriks yang bisa dikalikan, mohon maaf. Jadi matriks yang bisa dikalikan harus memenuhi syarat tertentu. Apa syaratnya? Nah, seperti ini. Jadi jika kita memiliki matriks A dengan ordo M kali R dan matriks B dengan ordo R kali N, maka dua matriks ini bisa dikalikan jika apa? Jika banyaknya kolom di matriks A itu sama dengan banyaknya baris di matriks B. Jadi ini dan ini harus sama. Bagaimana jika tidak sama? Jika tidak sama, kedua matriks itu tidak boleh dikalikan. Nah, bagaimana hasil ordo hasil dari perkalian matriks A kali B? Nah, jika ini sudah sama, maka hasil perkaliannya, misalkan hasil perkalian matriks A dan B adalah matriks C, ordonya adalah banyaknya baris dari matriks A dikali banyaknya kolom dari matriks B. Jadi kalau matriks A ini ordonya M kali R dan matriks B ordonya R kali N, maka hasil perkaliannya kita misalkan dengan matriks C, itu ordonya adalah M kali N. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kita analisis misalnya kita punya dua matriks ini. Apakah dua matriks ini bisa dikalikan? Kita cek satu persatu ordonya. Untuk matriks yang pertama, ordonya banyak barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ordonya 2 kali 2. Kemudian matriks yang kedua, barisnya ada 2, ya, terdiri dari 2 baris, kemudian kolomnya juga ada 2. Nah, kita lihat, nah ini sudah sama.
Berarti kalau ini sama, dua matriks ini bisa dikalikan. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ada perkalian dua matriks ini, kita cek untuk ordonya terdiri dari dua baris dan tiga kolom. Jadi ordonya 2 kali 3. Kemudian untuk matriks kedua juga terdiri dari dua baris dan tiga kolom. Kita lihat ternyata banyaknya kolom di matriks pertama tidak sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Karena ini tidak sama, maka tidak memenuhi syarat perkalian matriks, sehingga dua matriks ini tidak bisa dikalikan. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Ini matriks pertama, ordonya kita lihat terdiri dari satu baris dan dua kolom, sehingga ordonya 1 kali 2. Kemudian matriks yang kedua terdiri dari dua baris dan tiga kolom. Nah, kita cek ternyata ini sama, sehingga dua matriks ini bisa dikalikan. Contoh terakhir, dua matriks yang berbeda ordo di sini. Nah, barisnya yang ini ya terdiri dari dua baris, kemudian satu kolom, sehingga ordonya 2 kali 1. Kemudian ini terdiri atas satu baris dan tiga kolom, sehingga ordonya 1 kali 3. Ternyata sama di sini, sehingga dua matriks ini bisa dikalikan. Seperti itu ya anak-anak sahabat Erlangga, jadi matriks yang bisa dikalikan tidak harus berordo sama. Yang penting banyaknya kolom di matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Nah, sekarang bagaimana mengalihkan matriks? Untuk menentukan hasil dari perkalian matriks, kalau tadi kita berbicara tentang syarat dua buah matriks yang bisa dikalikan, nah sekarang bagaimana menentukan hasil dari perkalian dua buah matriks? Nah, di sini misalkan A, I, J adalah elemen dari baris ke I dan kolom ke J matriks A, kemudian B, I, J adalah elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks B. Maka hasil kali dari matriks A kali B seperti ini dinotasikan bahwa ABIJ atau elemen baris ke I kolom dan kolom ke J dari matriks AB diperoleh dari ini A1I kali B1J ditambah AI2 B2J dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya kita akan melihat contoh. Misalkan kita memiliki matriks A 14 min 1 0 3 2 dan matriks B seperti yang bisa anak-anak sahabat Erlangga lihat. Kemudian tentukan hasil dari AP. Yang pertama harus kita lakukan tentu saja mengecek terlebih dahulu apakah dua buah matriks ini bisa dikalikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini yang pertama untuk matriks A terdiri atas dua baris, kemudian terdiri atas tiga kolom, sehingga ordonya 2 kali 3. Kemudian untuk matriks yang kedua, ya, matriks kedua terdiri atas dua baris ya, dan tiga kolom. Dua kolom, sorry. 3 baris dan 2 kolom, sehingga ordonya 3 kali 2. Oh, ternyata sama, sehingga kita bisa merumuskan bahwa hasil perkalian matriksnya adalah angka yang tersisa, berarti 2 kali 2, seperti ini. Nah, sekarang berapa elemen dari matriks hasil perkalian matriks A dan B? Sini kita lihat. Ini yang saya tandai merah ini adalah elemen baris pertama, kolom pertama. Maka kita mengalihkan semua unsur di baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama di matriks B. Sekali lagi, ini baris pertama, kolom pertama. Maka yang dikalikan adalah baris pertama dan kolom pertama dari matriks kedua. Sehingga 1 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah negatif 1 kali 0. Hasilnya 14. Untuk
elemen baris pertama, kolom pertama. Sekarang, untuk elemen baris pertama, kolom kedua di sini, maka yang kita kalikan adalah elemen baris pertama dari matriks pertama dan kolom kedua dari matriks kedua. Baris pertama, kolom kedua. Jadi 1 kali 5, 4 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kali 1. Hasilnya 0. Kemudian kalau di sini, ini adalah elemen baris kedua kolom pertama. Maka yang dikalikan juga baris kedua kolom pertama. 0 kali 2 tambah 3 kali 3 ditambah 2 kali 0. Hasilnya 9. Yang di sini adalah baris kedua kolom kedua. Berarti kita juga mengalihkan baris kedua kolom kedua. Jadi 0 kali 5 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 2 kali 1. Hasilnya negatif 1. Sehingga diperoleh hasil perkalian A kali B adalah 14, 0, 9, negatif 1. Seperti itu. Contoh yang lain. Misalnya, kita memiliki matriks P dan matriks Q seperti ini, tentukan hasil perkalian dari PQ. Kita analisis terlebih dahulu untuk syarat perkalian matriks, apakah sudah memenuhi atau belum. Untuk matriks pertama, ordonya 1 kali 2, ya, terdiri atas 1 baris dan 2 kolom. Kemudian matriks yang kedua terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Maka untuk hasil perkalian, nah ini sudah sama ya, berarti bisa dikalikan. Untuk hasil perkalian matriksnya berordo 1 kali 3. Nah kita lihat, untuk unsur di sini adalah elemen matriks baris pertama, kolom pertama. Maka yang dikalikan baris pertama, kolom pertama. 1 kali negatif 1 ditambah 2 kali 5, hasilnya 9. Kemudian, untuk yang di sini adalah elemen baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1 kali 0 ditambah 2 kali 1. Ya, baris pertama, kolom kedua. 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ya, hasilnya sama dengan 8. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah elemen baris pertama, kolom ketiga. Berarti yang dikalikan baris pertama, kolom ketiga. 1 kali 0 tambah 2 kali 1. Hasilnya 2. Jadi hasil perkalian matriks P dikali Q adalah matriks 9, 8, 2. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga. Kalau kita memiliki sebuah matriks R dengan elemen min 1, 2, 3, 4. Tentukan hasil dari R kuadrat. Nah, ini yang sering menjadi sering anak-anak sahabat Erlangga melakukan kesalahan adalah ketika diminta menentukan R kuadrat, maka hasilnya adalah elemen dari matriks R ini dikuadratkan semua. Padahal tidak seperti itu. R kuadrat adalah R kali R. Artinya matriks R dikali matriks R. Ya, matriks R sendiri ordonya 2 kali 2, ya. Jadi ini memenuhi syarat untuk dikalikan sehingga hasil perkaliannya adalah ordo hasil perkaliannya adalah juga 2 kali 2. Nah, untuk matriks untuk elemen yang di sini baris pertama, kolom pertama sama, kita kalikan baris pertama dan kolom pertama, jadi min 1 kali min 1 ditambah 2 kali 3, hasilnya 7. Kemudian untuk baris pertama, kolom kedua, ya, nih baris pertama, kolom kedua, min 1 kali 2 ditambah 2 kali 4, hasilnya 6. Kemudian di sini matriks elemen baris kedua, kolom pertama, berarti baris kedua, kolom pertama, 3 kali negatif 1 ditambah 4 kali 3, ya, hasilnya sama dengan 9. Dan yang terakhir, elemen baris kedua, kolom kedua. Jadi baris kedua, kolom kedua.
3 kali 2 ditambah 4 kali 4. Hasilnya 22. Nah, bisa dilihat bahwa matriks R kuadrat itu bukan elemen dari matriks R kemudian dikuadratkan semuanya, tetapi matriks R dikali matriks R. Hasilnya 7, 6, 9, dan 22. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi, apakah perkalian matriks ini bersifat komutatif dalam arti dibolak-balik itu bisa. Jadi kalau misalnya kita punya matriks M dan matriks N seperti itu, apakah matriks MN ini akan sama dengan matriks N kali M? Jadi dibalik sama atau tidak? Kita lihat. Kita misalkan kita ambil dua contoh matriks sebarang berordo 2 kali 2 kita kalikan untuk membuktikan apakah perkalian dua buah matriks ini bersifat komutatif atau tidak. Nah, kita cek untuk ordo hasilnya 2 kali 2. Nah, kita lihat baris pertama, kolom pertama. Hasilnya 2. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom kedua, hasilnya 3. Kemudian baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama, 3 kali 0 tambah 4 kali 1, hasilnya 4. Dan baris kedua, kolom kedua, hasilnya 5. 3 kali min 2 ditambah 4 kali 2. Nah, ternyata diperoleh bahwa hasil perkalian M kali N itu hasilnya matriks 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian matriks N kali M? Apakah hasilnya sama? Kita lihat ordo hasilnya sama ya, 2 kali 2. Nah, untuk baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, hasilnya negatif 3. Kemudian baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, hasilnya negatif 4. Baris kedua, kolom pertama, ya, 1 kali 1, 2 kali 3, ini hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir, baris kedua, kolom kedua, 1 kali 2 ditambah 2 kali 4, hasilnya 10. Diperoleh hasil perkalian matriks N kali M itu negatif 3, negatif 4, 7, dan 10. Bisa anak-anak sahabat Erlangga lihat bahwa ternyata hasil perkalian MN dengan NM itu ternyata menghasilkan dua buah matriks yang berbeda. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif atau tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau mengalihkan matriks A kali B, ya harus matriks A dulu, baru matriks B, tidak boleh dibalik menjadi matriks B dulu, baru matriks A. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana penerapan dari perkalian matriks ini? Jadi matriks pada hakikatnya digunakan untuk mempermudah dalam penulisan data ya, penulisan data yang melibatkan banyak unsur. Sehingga untuk aplikasi matriks sendiri pada dasarnya adalah untuk mempermudah perhitungan. Berikut ini adalah contoh yang diambil dari buku kelas 11 Matematika terbitan Erlangga untuk kurikulum Merdeka, halaman 104. Ini untuk rumpun pariwisata ya. Di situ ada soal tentang ini, untuk rumpun yang lain menyesuaikan. Jadi ada soal tentang pengejar makanan ringan membeli grosir barang dari pabrik yang kemudian mengemasnya sendiri dalam berbagai ukuran. Ukuran 250 gram dan 500 gram. Ada 4 jenis makanan ringan yang sedang dikemas. Misalnya diberi nama dengan produk A, B, C, dan D. Rekapitulasi hasil pengemasan dan tabel laba disajikan dalam tabel berikut. Jadi di sini ada produknya A, B, C, dan D. Dikemas dalam neto 250 gram dan 500 gram. Untuk produk A yang 250 gram itu ada 150 bungkus. Kemudian untuk 500 gram ada 150 bungkus juga. Untuk produk B yang 250 gram ada 110 bungkus. Dan untuk 500 gram ada 190 bungkus. Begitu juga untuk produk C dan D. Bisa anak-anak sahabat Erlangga lihat sendiri. Nah, untuk labanya, untuk setiap kemasan 250 gram, itu labanya dipukul rata 1.500
rupiah per bungkus. Kemudian untuk kemasan 500 gram, labanya 2.500 rupiah per bungkus. Nah, jika matriks A ini menyajikan rekapitulasi hasil pengemasan, kemudian matriks B menyajikan laba dari tiap produk, bagaimana jika dikalikan ya? Jadi jika hasil perkalian matriks A dan B ini nanti menghasilkan apa? Kita lihat. Nah, ini untuk tabel yang pertama. Tadi kita sajikan dalam bentuk matriks A, maka bisa dibuat menjadi seperti ini. 150, 150, 110, 190, 140, 160, dan 200, 100. Ini merupakan deskripsi dari produk dan juga yang dikemas dalam dua jenis neto ya, 250 gram dan 500 gram. Menghasilkan matriks A seperti ini. Kemudian untuk matriks B, kita sajikan dalam bentuk matriks, hasilnya adalah 1.500 dan 2.500 seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika dua buah matriks ini dikalikan? Ini matriks A, ini matriks B. Ini dikalikan. Kita lihat. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ini ordonya 4 kali 2, yang ini ordonya 2 kali 1. Hasilnya, ini sudah memenuhi syarat, maka ordo hasilnya 1 kali 3. Bisa anak-anak sahabat Erlangga semua lihat di sini bahwa di sini adalah macam neto ya, macam neto yang digunakan untuk mengemas produk A sampai D. Ini 250 gram, ini juga 250 gram. Jadi di sini bisa kita peroleh bahwa untuk matriks 1 kali 3 yang tersisa adalah di sini jenis produknya dan labanya. Karena ini dan ini adalah sama. Lalu bagaimana unsurnya? Kita lihat ini baris pertama, kolom pertama. Ya, 100 baris pertama, kolom pertama. Berarti 150 kali 1.500 ditambah 150 kali 2.500. Hasilnya 600.000. Kemudian baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Hasilnya 640.000. Kemudian yang di sini baris ketiga kolom pertama, maka yang dikalikan juga baris ketiga kolom pertama. Ya, 140 kali 1.500 ditambah 160 kali 2.500. Hasilnya 610.000. Dan yang terakhir elemen baris keempat kolom pertama. Baris keempat kolom pertama. Nah, sehingga diperoleh hasil matriksnya adalah seperti ini. Tadi bisa saya ulangi bahwa di sini 250 gram dan 500 gram ini adalah macam neto dari pengemasan produk A sampai D. Di sini juga sama, maka ini bisa dihilangkan sehingga ordo matriks yang diperoleh keterangannya adalah jenis produk dan laba. Sehingga interpretasi dari hasil perkalian matriks A kali B adalah menghasilkan data laba dari setiap produk. Jadi produk A, nanti kalau produknya ini yang 250 gram dan 500 gram ini terjual semua akan diperoleh laba, maaf ini labanya 600.000. Kalau produk B laba total yang diperoleh adalah 640.000, C 610.000, dan yang terakhir D 550.000. Seperti itu, anak-anak sahabat Erlangga. Baik, satu contoh lagi. Misalkan lagi bahwa Pak Andi memiliki 2 buah gerai mobil bekas yang menyediakan dua jenis mobil, mobil penumpang dan mobil angkutan, disajikan dalam matriks A. Jadi ada gerai pertama, gerai kedua. Jadi gerai pertama model mobil penumpangnya 20, mobil angkutannya 8. Di gerai kedua mobil penumpangnya 18 dan mobil angkutannya ada 10 buah. Kemudian matriks B menyajikan yang terjual atau yang belum terjual dari tiap gerai. Di sini terlihat bahwa untuk di gerai pertama yang terjual adalah 60%, yang belum terjual berarti 40%. Kemudian untuk yang
Di gerai kedua, yang terjual baru 50% dan yang belum terjual juga 50%. Sekarang jika yang ditanyakan untuk menentukan banyaknya mobil penumpang atau mobil angkutan yang terjual dan belum terjual, perkalian matriks apakah yang digunakan? Apakah perkalian matriks A kali B atau perkalian matriks B kali A? Kita lihat. Kita memiliki dua buah matriks tadi. Kita coba untuk mengalihkan matriks B kali A. Di sini ada gerai 1, terjual dan belum terjual. Di sini ada mobil penumpang, gerai 1 dan gerai 2. Kita lihat bahwa ini dan ini itu tidak sama. Kalau ini tidak sama, maka ini tidak bisa menjadi ini gerai 1, yang di sebelah sini yang diambil, yang di sebelah atas di sini adalah gerai 2. Tidak bisa diambil seperti ini. Mengapa? Karena komponen ini dan ini itu tidak sama. Sehingga jika kita mau mencari banyaknya mobil penumpang atau mobil angkutan yang terjual atau belum terjual dengan cara mengalihkan matriks B dikali matriks A, itu salah. Sekarang bagaimana jika kita mengalihkan matriks A dengan matriks B? Kita peroleh tadi ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B. Maka di sini sama. Gerai 1 dan gerai 2, ini gerai 1 dan gerai 2. Maka hasil perkalian matriksnya tinggal keterangan mobil penumpang, mobil angkutan terjual dan belum terjual. Ini yang diminta dalam soal. Sehingga kita lihat hasilnya. Ya, karena ini kan 2 kali 2 ya. Ini baris pertama, kolom pertama. Maka kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. 20 kali 60% ditambah 18 kali 50%. Hasilnya 21. Kemudian baris kedua, baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Kita kalikan hasilnya 17. Kemudian lagi baris kedua kolom pertama, jadi ini baris kedua kolom pertama, 8 kali 60% itu hasilnya 4,8, kita bulatkan menjadi 5, kemudian ditambah 10 kali 50%, sehingga hasilnya 10. Dan yang terakhir baris kedua kolom kedua, 8 kali 40% hasilnya 3,2, kita bulatkan menjadi 3, kemudian 10 kali 50%, 5, sehingga hasilnya adalah 8. Sehingga diperoleh bahwa mobil penumpang yang sudah terjual ada 21, yang belum terjual ada 17, dan mobil angkutan yang sudah terjual ada 10, dan yang belum terjual ada 8 buah. Baik, itu dia materi tentang perkalian matriks ya, anak-anak sahabat Erlangga semua, perkalian matriks untuk jenjang SMK di kelas 11. Semoga anak-anak sahabat Erlangga semua sudah paham ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi untuk channel ini supaya anak-anak sahabat Erlangga semua tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan kepada teman-temanmu untuk selalu mengikuti dari acara ini. Tetap jaga kesehatan ya, sahabat anak-anak Erlangga semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.